Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Fitra Paujia, NPM 19401060 dari kelas 19 MJC. Jadi saya di sini akan mempraktikkan cara mengerjakan regresi linier dua variabel dengan menggunakan Excel. Di sini sudah ada contoh kasusnya, di mana Y adalah barang-barang tahan lama, dan X1 adalah pendapatan per minggu, X2 adalah jumlah anggota keluarga. Langsung saja kita ke menu data, lalu data analis. Kita pilih regression. Oke. Untuk input Y-rank kita masukkan dan blok Y ke bawah, mulai dari judul. Lalu untuk input X-rank, kita blok kedua X1 dan X2 ini dari atas sampai bawah. Lalu labelsnya kita checklist, karena tadi diawali dengan judul. Lalu saya akan menyimpannya di output rank di sebelah sini. Setelah semuanya sudah, langsung saja kita oke. Nah, ini akan muncul summary output dan tabel ANOVA-nya. Langsung saja ke hasil analisisnya. Jadi ini semua adalah hasil analisisnya. Didapatkan nilai korelasi antara X1, X2, dan Y adalah sebesar 0,912. Ini itu didapat dari multiple R. Termasuk ke dalam kategori sangat kuat, karena kategori korelasi ini berada antara 0,80 sampai 1. Sangat kuat. Lalu, nilai koefisien determinasinya sebesar 0,784 atau sebesar 78,4%. Ini berarti X1 dan X2 dapat menjelaskan Y sebesar 78,4%, dan sisanya sekitar 21,5% dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, 78,4% ini didapat dari mana? Ini itu didapat dari adjusted R-square. Ini ya. Lalu, untuk nilai signifikan itu harus kurang dari alfa. Alfanya itu sebesar 0,05. Sehingga dapat disimpulkan adanya pengaruh antara X, Y, dan X2. Karena regressionnya sebesar 0,0019 yang artinya lebih kecil daripada 0,05. Lalu, persamaan regresi linier dua variabel. Y sama dengan 3,562, ini itu didapat dari intercept ditambah 2,102 dari koefisien X1 ditambah 0,196 dari koefisien X2. Nah, dapat disimpulkan bahwa X1 signifikan mempengaruhi Y. Kenapa disebut signifikan? Karena P value-nya itu kurang dari 0,05, yaitu sebesar 0,02. Lalu untuk X2 tidak signifikan mempengaruhi Y, itu karena P value dari X2 sebesar 0,85, yang artinya lebih besar daripada alfa 0,05. Jadi, X2 itu tidak signifikan mempengaruhi Y. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari soal yang di kasus. Nomor 1, apakah
dapat pengaruh negatif pendapatan X1 terhadap pengeluaran Y1, tidak terdapat pengaruh negatif karena koefisien dari X1 adalah positif. Lalu nomor 2, apakah terdapat pengaruh positif jumlah anggota keluarga X2 terhadap pengeluaran Y? Jawabannya ya, tentu saja terdapat pengaruh positif karena koefisien dan p-value dari X2 atau jumlah anggota keluarga adalah positif. Nomor 3, di antara variabel pendapatan X1 dan jumlah keluarga X2, variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap pengeluaran? Yang paling berpengaruh terhadap pengeluaran adalah variabel X1. Kenapa? Karena nilai koefisien dari X1 itu paling besar dan p-value-nya signifikan mempengaruhi Y. Lalu pertanyaan nomor 4, apakah model regresi berganda yang dibuat memenuhi kriteria model goodness of fit? Menurut saya, tentu saja model regresi berganda ini sudah termasuk kriteria model goodness of fit. Lalu pertanyaan nomor 5, kita geser. Suatu rumah tangga mempunyai pendapatan X1 dan jumlah anggota keluarga X2 dengan masing-masing 11 dan 8. Berarti pendapatannya X1 sebesar 11 dan jumlah anggota keluarganya sebesar 8. Berapakah besar nilai pengeluaran Y? Jadi tinggal dimasukkan ke rumus persamaan linier dua variabel. Y sama dengan 3,562 ditambah 2,102 dikali 11 X1 tambah 0,196 dikali X2. Hasilnya adalah Y sama dengan 28,252, yang artinya biaya yang harus dikeluarkan oleh anggota keluarga untuk membeli barang yang tahan lama adalah sebesar 28,252 dikali 100.000 karena di dalam kasus itu X1, X2, dan Y itu dalam ratusan ribu. Jadi, biaya yang harus dikeluarkan oleh anggota keluarga itu sebesar 2.825.200. Jadi, sekian analisis regresi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.